Kopi sudah menjadi gaya hidup sejumlah masyarakat saat ini. Ketika berkumpul bersama teman atau sebelum melakukan sejumlah aktivitas, banyak orang yang membiasakan diri untuk beraktivitas sambil ditemani secangkir kopi. Di balik peran kopi sebagai bagian dari gaya hidup, kopi ternyata juga bisa berbahaya bagi kesehatan. Konsumsi kopi secara berlebihan ternyata dapat menyebabkan kematian. Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia (IDI), Arif Fahrial mengatakan, kematian yang disebabkan oleh kopi dapat terjadi karena asupan kopi pada tubuh tidak dibatasi, sehingga dapat memicu penyakit bawaan seperti GERD dan tukak lambung. Takaran meminum kopi yang aman sebaiknya tidak melebihi 3 cangkir dengan ukuran 150 ml. Ari juga menyarankan waktu yang tepat untuk minum kopi adalah pagi. Pasalnya meminum kopi menjelang tidur dapat memicu gangguan tidur hingga insomnia akut. Ya, kita tahu ya bahwa di dalam kopi itu ada unsur kafein ya. Kafein kan yang mainnya daripada kopi itu. Memang kafein ini sifatnya dia stimulan. Jadi membuat orang-orang yang mengkonsumsi kopi ini yang mengandung kafein itu akan alert ya. Dia akan terbangun gitu. Dan dia akan merasa lebih segar. Apalagi kalau dia konsumsinya di pagi hari. Dan dia memang boleh dibilang seperti ada tambahan energi lagi di dalam tubuhnya gitu. Jadi itu sebenarnya bukan sugesti, tapi komponen dari kafein itu yang membuat seseorang tersebut menjadi lebih excited ya, dan menjadi alert, menjadi sadar ya, menjadi lebih segar gitu, seperti itu. Jadi itu memang peran dari komponen kafeinnya sendiri begitu. Kalau takaran kopi dapat berbahaya bagi kesehatan, lalu bagaimana dengan manfaat kopi? Nah, jika dikonsumsi dengan takaran yang tepat, kopi justru dapat berdampak positif bagi tubuh. Kafein dan antioksidan yang terkandung dalam kopi berfungsi untuk menjaga fungsi otak, menghindari depresi, dan menjaga kesehatan jantung. Itu sebabnya, kebanyakan penikmat kopi merasa lemas jika belum mengkonsumsi kopi di setiap harinya. Bahkan tidak jarang, para penikmat kopi mengaku lebih cepat dan banyak mendapatkan inspirasi setelah mengkonsumsi segelas kopi. Kopi ini sangat membantu buat orang-orang yang bekerja gitu ya. Tapi mungkin ketika kita santai-santai di rumah, ya artinya juga tidak membutuhkan waktu konsentrasi yang cukup tinggi misalnya, ya saya rasa kita bisa tidak perlu mengkonsumsi kopi ya. Itu pada beberapa orang bahkan kopi membuat dia menjadi susah tidur ya. Tentu kita kan misalnya weekend kebetulan di rumah atau mungkin juga sedang jalan-jalan gitu, kita kan butuh relax, butuh istirahat, butuh tidur misalnya dalam tanda petik. Ya saya sih tidak menganjurkan untuk mengkonsumsi kopi gitu ya. Ya udah, lebih baik kita ya bisa lebih cepat lah istirahatnya gitu ya, tidurnya, untuk meningkatkan jumlah tidurnya misalnya. Dibandingkan kalau dia minum kopi tentu menjadi alert, menjadi kesulitan untuk tidur, demikian Pak. Teguh, salah satu penikmat kopi yang telah mengkonsumsi kopi selama 8 tahun pun mengaku banyak dampak positif yang ia dapatkan dari meminum kopi dengan rutin. Selain membuat bersemangat, meminum kopi dapat menjaga suasana hati menjadi lebih baik. Pokoknya sih minimal sih sehari sekali ya. Dan aku udah konsumsi kopi itu tuh dari zaman kuliah 8 tahun yang lalu mungkin ya. Karena dari situ kayak udah terbiasa konsumsi kopi itu setiap hari gitu. Cuman kalau misalkan skipnya itu paling di weekend. Karena kalau di weekend kebanyakan di rumah jadi kayak jarang buat bikin kopi. Paling kalau misalkan weekend keluar pasti cari coffee shop buat ngopi gitu. Kalau untuk sejauh ini sih alhamdulillahnya sih ya, dari aku sih kayak nggak ada dampak negatif kayak sakit atau sakit berlebihan karena kopi sih nggak ada ya. Karena kalau dari aku sih pola aku olahraga juga aku jaga, aku nggak ngerokok, aku nggak pot, jadi cuma ibaratnya kopi doang itu tuh buat ibaratnya jaga stamina juga bisa, buat bikin mood swing juga bisa sih gitu. Hal serupa juga dirasakan oleh Syafrin.
Meminum segelas kopi merupakan hal yang wajib ia lakukan untuk memulai hari. Meski demikian, ia tetap menakar asupan kopi setiap harinya agar tidak berdampak buruk bagi tubuhnya. Sering ya, karena saya kalau berangkat kerja itu di kantor itu sering ngopi sih. Karena kalau habis ngopi itu hati itu cukup ceria, senang gitu kan. Semangat gitu rasanya kalau mau kerja gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin karena ada sedikit kafein mungkin ya. Kalau menurut saya sih kalau takarannya nggak terlalu berlebihan ya positif ya. Gitu. Cuma kalau berlebihan memang kadang susah tidur gitu kan, kadang cemas gitu kan, hati dak-dikduk gitu kan, aktif lah, jadi aktif gitu sih kalau berlebihan gitu Kak. Dokter Ari juga menyarankan untuk tetap memberikan asupan air putih pada tubuh minimal 8 gelas per hari jika sering meminum kopi. Hal ini untuk menghindari terjadinya gagal ginjal. Valencia Vindi, Syahri Kurniawan, DAI TV.